Salam jumpa sahabat M2TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi menarik dan sedang viral di media cetak maupun di media-media sosial. Dan kali ini kami akan mengulas tentang permasalahan Pulau Rempang adalah sengketa agraria. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV. Biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu pasti akan sangat menghebohkan. Permasalahan Pulau Rempang adalah sengketa agraria, bukan persoalan investasi ataupun bukan juga permasalahan pengosongan atau relokasi. Tepat hari Minggu, kita melihat Presiden Republik Indonesia sudah mengutuskan 3 orang menteri, masing-masing Menteri Koordinator Penanaman Modal dan Investasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri ATR Kepala BPN hadir di Kota Batam. Dan seperti biasa, tentu akan disambut oleh pejabat pemerintah daerah setempat. Dalam hari ini, Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota Batam. Kemudian acara berlanjut di sebuah hotel mewah. Ada pertemuan rapat yang kita pun tidak tahu apa yang dibincangkan di dalam. Tapi tentu para menteri ini datang untuk membawa satu solusi perihal penyelesaian sengketa yang sedang terjadi antara masyarakat di Pulau Rempang dengan BP Batam. Setelah itu publik pun sudah tahu bahwa ketiga menteri yang diutuskan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia melakukan konferensi pers yang diliput oleh rekan-rekan wartawan. Dan pemberitaan pun menyebar kemana-mana. Ketika saya mendengar statement yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Penanaman Modal dan Investasi pada waktu konferensi pers itu, saya dapat menyimpulkan bahwa kehadiran ketiga menteri ini tidak akan memberikan satu hasil yang terbaik dalam perkembangan penyelesaian sengketa di Pulau Rempang. Hal ini karena pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat, Presiden yang telah mengutuskan ketiga menterinya tidak jujur untuk mengakui bahwa permasalahan yang terjadi sekarang di Pulau Rempang adalah sengketa agraria. Tetapi mereka masih berfokus dengan tujuan investasi, lalu mengemukakan angka-angka yang spektakuler yang belum tentu hal itu bisa terjadi. Karena ini baru rencana dan rencana. Kemudian mereka menjanjikan akan memberikan ini, akan memberikan itu, akan menjamin ini, akan menjamin itu kepada masyarakat. Ini bukan solusi yang diharapkan oleh masyarakat. Tetapi yang diinginkan oleh masyarakat adalah pengakuan dari negara bahwa 16 titik kampung Melayu tua di Pulau Rempang itu adalah hak ulayat masyarakat Pulau Rempang dan bukan milik BP Batam. Yang sangat diharapkan oleh masyarakat di Pulau Rempang adalah satu kejujuran dari pemerintah pusat untuk mengakui bahwa akar permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang
adalah sengketa agraria antara 16 titik masyarakat Melayu kampung tua di Pulau Rempang dengan BP Batam. Pemerintah pusat harus mengakui ada kesalahan prosedural yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu penerbitan hak pengelolaan kepada BP Batam. Kesalahannya apa? Belum ada pelepasan hak dari masyarakat 16 titik kampung Melayu di Pulau Rempang. Karena memang ini diatur oleh undang-undang. Silakan baca peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Di situ sudah tertera dengan jelas syarat untuk mendapatkan hak pengelolaan. Salah satunya tanah yang bersumber dari pelepasan hak masyarakat. Pertanyaan kita sekarang, ketika BP Batam menepukkan dada dan mengakui kemana-mana bahwa tanah itu sudah masuk dalam hak pengelolaan milik BP Batam. Pertanyaan kita, kapan BP Batam melepaskan hak dari masyarakat? Ini harus segera diluruskan. Dan pemerintah harus mengakui, oleh karena kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, maka akan berpotensi terjadi keributan dan pertumpahan darah antara sesama anak bangsa. Jujur kita harus mengakui, ini permasalahan terjadi oleh karena kesalahan pemerintah, bukan siapa-siapa. Jadi, jangan pernah menyalahkan rakyat kecil. Karena masyarakat di Pulau Rempang itu memang tidak tahu apa-apa. Justru selama ini, sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun, mereka hidup tanpa satu dokumen administrasi kepemilikan tanah yang merupakan kewajiban negara kepada mereka. Itu pun mereka tenang-tenang saja. Mereka mau hidup apa adanya. Mereka tidak bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan modal dari perbankan. Oleh karena tanah-tanah yang ditempati mereka tidak memiliki status apa-apa, mereka diam saja. Tapi akan sangat berdosa jika apa yang sudah mereka kuasai puluhan bahkan ratusan tahun tiba-tiba mau diambil begitu saja. Ini sesuatu yang tidak masuk di akal. Dan sangat wajar jika alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang berpikiran sehat mendukung perjuangan masyarakat di Pulau Rempang. Jadi untuk sekali lagi kami ingatkan, pemerintah harus koreksi. Pemerintah sekali lagi harus koreksi kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Jangan sampai menyengsarakan rakyat. Akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah akan muncul persoalan yang lebih besar. Dan untuk adik-adik kita, abang-abang kita, juga anak-anak kita yang sekarang menjadi aparat penegak hukum, baik di kepolisian maupun di tentara, kami hanya ingin ingatkan bahwa kalian adalah putra dan putri terbaik bangsa ini yang dipilih oleh negara untuk membela bangsa dan negara. Kalian adalah pribadi-pribadi yang baik, dekat dengan ilmu agama, dan memiliki wawasan yang luas. Kalian memiliki saudara, punya adik, punya kakak, punya orang tua, dari orang-orang yang baik. Saya hanya ingin mengimbau, apapun tugas yang kalian jalankan, tolonglah jangan menyakiti orang yang lemah. Jangan menyiksa orang-orang yang tidak berdosa. Mungkin kalian akan berpendapat atau beralasan bahwa kalian hanya menjalankan tugas, tapi ingat, dosa
tidak pernah melihat tugas. Dosa akan selalu mengenang siapa yang melakukannya, bukan tugas. Hukum karma akan terjadi, mungkin bukan untuk kamu, tapi untuk anak kamu dan keturunan kamu. Pandai-pandailah membawa diri, biar kalian tidak tersesat, dan kalian akan tetap dicintai oleh masyarakat. Ingat, sekali lagi kami berpesan, yang namanya intimidasi, menyiksa orang yang lemah, dosanya terlalu besar. Dan tidak akan sanggup kalian tutupi sampai kapanpun. Hindarilah perbuatan-perbuatan seperti itu.